Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Wahab dengan nomor induk mahasiswa 11930340062. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 5 kelas B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai rangkuman daripada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan terakhir pada mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ai Sofyan MSc dan Bapak Lutfi Fahru Rijal SSC MH. Baik, saya langsung saja pada pertemuan 9 dijelaskan mengenai upaya pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur. Nah, wacana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bandung Timur muncul sejak tahun 2005. Lalu wacana ini semakin menguat ketika DPD RI menyetujuinya dan merekomendasikannya pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur. Akan tetapi rekomendasi dari DPD RI ini masih perlu persetujuan dari pemerintahan pusat. Reaksi positif maupun dukungan datang dari para tokoh besar di Jawa Barat maupun tokoh lokal Bandung, salah satunya Ridwan Kamil sewaktu masih dalam masa pencalonannya sebagai Gubernur Jabar. Ridwan Kamil menyampaikan dukungan dan beliau pun berkomitmen ketika nanti beliau terpilih, maka percepatan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur akan mendapat prioritas di samping kepentingan lainnya. Namun, jika terrealisasi, Kabupaten Bandung Timur akan memiliki wilayah dengan luas 758,43 km kubik atau sekitar 43,03% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Jumlah penduduk berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bandung sekitar 1.701.113 jiwa atau sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Kepadatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa per kilometer kubik, lebih padat dari Kabupaten Bandung sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Kertasari merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bandung Timur yang tingkat kepadatan penduduknya di bawah 500 jiwa per kilometer kubik. Kecamatan lainnya berkisar antara 1.100 sampai dengan 6.300 jiwa per kilometer kubik. 5 kecamatan yang paling padat penduduknya ialah Majalaya, Cileunyi, Rancaikek, Bojong Soang, dan Ciparai. Kecamatan Kertasari pun merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bandung Timur yang luas wilayahnya lebih dari 100 km kubik, tepatnya 152,07 km kubik atau sekitar 20,05% dari luas Kabupaten Bandung Timur. Selanjutnya pada pertemuan 10 tentang upaya pemekaran daerah Garut Selatan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan juga kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom atau pembentukan daerah otonom baru sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Di luar itu juga dimungkinkan pembentukan pemerintahan kabupaten ataupun provinsi baru. Namun selama periode Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998 tidak terdapat penambahan daerah otonom baru yang signifikan. Ledakan pembedahan daerah otonomi baru atau biasa disebut pemekaran daerah baru terjadi pasca 1999. Perbedaannya terletak pada proses pengusulan pemekaran. Di masa Orde Baru, pemerintahan pusat mempunyai peran yang besar untuk menyiapkan pembentukan daerah otonom dan
menginisiasi pembentukannya di masa pasca Orde Baru. Regulasi yang ada menekankan pada usulan daerah untuk memekarkan diri dalam rangka membentuk daerah otonom baru. Nah, rencana pencabutan moratorium pemekaran yang dilakukan pemerintahan pusat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat Garut Selatan dalam waktu dekat. Sekarang mulai ditempuh lagi upaya pemekaran tersebut ya. Apalagi rencana menggebu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pemekaran seolah-olah membuka Pemda Garut untuk kembali melakukan kajian. Nah, sebenarnya wacana pemekaran wilayah daerah Garut Selatan secara historis berkembang sejak tahun 1975 pada masa kepemimpinan Bupati Garut yaitu Agus Supriyadi selenggarakan rembuk masyarakat Garut Selatan di Dopo Kabupaten Garut. 3 keputusan yang dihasilkan yaitu segera dibentuk Kabupaten Garut Selatan, dibentuk Presidium Masyarakat, dan mengamanatkan Presidium memperjuangkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan tahun 2007. Atas usulan Presidium, Eksekutif dan Legislatif mengakomodasikan pembentukan Kabupaten Garut Selatan dalam RPJMD Kabupaten Garut 2009 sampai dengan 2014 dan RPJMD Kabupaten Garut 2000 sampai dengan 2025. Nah, pada pertemuan 11 sendiri tentang upaya pemekaran daerah Sukabumi. Predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Barat bagi Sukabumi adalah suatu permasalahan yang telah lama muncul sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 416,404 hektar atau 9,18 dari luas Provinsi Jawa Barat dan Banten atau 3,01% dari luas Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 364 desa, dan 94 kelurahan, menjadikan hingga saat ini kabupaten terluas di Pulau Jawa wilayah sekitar 4.000 hektar ke kota Sukabumi. Dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang relatif besar, tidak identik dengan tingginya kesejahteraan ataupun tingginya pelayanan terhadap masyarakat. Dalam SK tersebut, Kabupaten Sukabumi direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Hal ini yang menjadi faktor munculnya gagasan didesakan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pemekaran wilayah. Dilihat dari syarat administrasi yang ada pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pasal 5 administrasi sesuai dengan pasal tersebut, sedangkan mengenai syarat teknis yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kabupaten Sukabumi merupakan daerah otonom yang kaya raya terutama dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, serta pariwisata. Jika dikelola secara maksimal dengan kepemimpinan daerah yang mumpuni, maka cukup terbuka peluang untuk menjadikan masyarakat makmur. Namun pemekaran ini belum terrealisasikan karena di Jawa Barat sendiri wilayah yang ingin melakukan pemekaran terhitung banyak. Jadi Kabupaten Sukabumi Utara sedang menunggu wishlist untuk pemekaran daerahnya. Nah, pada pertemuan 12 sendiri tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintahan negara Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonom khusus. Hadningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan nama Yogyakarta diambil dari nama kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Belanda disebut Zeefbesturende Landscapen
dan oleh Jepang disebut dengan koti atau koti. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swapraja. Status ini pula yang kemudian diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPU PKI dan PPKI sebagai sebuah daerah, bukan lagi sebagai sebuah negara. Adapun pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus, yaitu perumusan regulasi mengenai keistimewaan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, semakin mendesak dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang pertama, ada pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan sehingga membutuhkan instrumen hukum yang baru dan juga yang jelas. Peraturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang mengikutinya, status keistimewaan Yogyakarta lebih pada label ketimbang substansi. Lalu berikutnya perkembangan politik Indonesia pada Aras 14 nasional menunjukkan masih tersedatnya proses reformasi. Ada juga pengalaman membuktikan Yogyakarta telah memainkan peranan strategis sebagai sumber inspirasi bagi penguatan keindonesiaan. Lalu dalam bingkai negara kesatuan, desentralisasi adalah merupakan suatu bentuk relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam suatu bentuk negara kesatuan. Seluruh bagian-bagian negara atau daerah-daerah dikelola oleh pemerintahan pusat. Jadi desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pun implementasi desentralisasi mempunyai dua macam pola, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Adapun pola atau bentuk desentralisasi simetris yang ditandai oleh adanya korelasi atau hubungan simetris antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bobot kewenangan yang sama. Adapun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta merupakan kontribusi yang melindungi mengatur Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sehingga memiliki landasan hukum yang sah mengatur wilayahnya. Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170. Lalu pada pertemuan selanjutnya tentang otonomi khusus daerah Aceh Darussalam, dimulai dari adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau lebih tidak asing disebut dengan MOU Helsinki, merupakan langkah awal adanya desentralisasi simetris pada Provinsi Aceh, yang mana perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak, namun juga kewajiban konstitusional yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur kekhususan kewenangan pemerintahan di Provinsi Aceh yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah yang lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mendasar dari undang-undang. Lalu selanjutnya undang-undang tersebut yang kemudian menjadikan cikal bakal pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Meski demikian, undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang berlaku hingga saat ini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional menjadi kewenangan pemerintahan pusat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki pemerintahan Aceh dan kabupaten kota di Aceh.
Nah, penyelenggaraan otonomi khusus dan penggantian nama provinsi daerah istimewa Aceh menjadi Provinsi Nagro Aceh Darussalam didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah memaksa pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Karena undang-undang ini dirasakan belum cukup mengakomodir tuntutan daerah, Sidang Umum MPR tahun 1999 melalui ketetapan MPR Nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 mengamanatkan antara lain pemberian otonomi khusus kepada daerah istimewa Aceh. Selanjutnya sidang tahunan MPR tahun 2000 melalui ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 2000 kembali merekomendasikan agar undang-undang tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Nah, lalu selanjutnya peran pengawasan untuk meyakinkan bahwa semuanya berjalan dengan komitmen yang telah ditetapkan. Di sini kiranya bukan sekadar untuk menciptakan sistem yang mengeliminir atau niat jahat lah gitu. Juga dalam tempo yang lebih panjang harusnya dapat mengurangi niat dan peluang perilaku korupsi. Lalu selanjutnya pada pertemuan 13 tentang otonomi khusus daerah Papua. Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya hanya dikenal dengan istilah kekhususan daerah atau istimewa. Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian sistem kebijakan penyelenggaraan negara melalui perubahan kedua Undang-Undang 1945. Nah, latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Yang pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi yang ada di Papua. Landasan konstitusional otonomi khusus Papua adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada kegagalan otonomi khusus, yaitu yang pertama, pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya konflik secara damai. Lalu selanjutnya pendekatan keamanan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus sudah tercerabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral hak-hak dasar penduduk asli. Terdapat kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan sentralistik. Lalu masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus, baik karena status legal, formal, maupun kondisi politik yang bersifat khusus.
ada kecenderungan melambatkan implementasi otonomi khusus dengan cara menunda pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperlukan. Lalu pada pertemuan terakhir yaitu tentang otonomi khusus DKI Jakarta. Jakarta sebelum menjadi ibu kota Republik Indonesia telah melampaui masa yang sangat panjang. Daerah yang dikenal dua macam kota otonom, yaitu Kota Praja, Jakarta Raya yang berstatus daerah tinggal ibu kota Jakarta Raya. Ditetapkan daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang dengan nama Jakarta. Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperlihatkan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat, kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dari jaringan utilitas perkotaan. Nah, pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Lalu kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintah. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Lalu kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, lalu pengendalian penduduk dan pemukiman, juga lalu transportasi, lalu industri dan perdagangan, serta pariwisata. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan salah ucap kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.